Ya, masih bersama Fakta 62, program Indonesia Pintar yang berjalan hampir 10 tahun dinilai masih saja berpolemik. Tak tepat sasaran, bahkan rawan penyalahgunaan. Kita telusuri fakta yang satu ini. Sudah berumur 10 tahun. Program Indonesia Pintar, penggelontoran bantuan pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan, faktanya masih karut-marut. Penyalahgunaan hingga tak tepat sasaran, di antara yang terus menuai pertanyaan juga sorotan. Menelusuri faktanya, melihat pengelolaan di sekolah-sekolah di Jakarta, faktanya pula memang PIP berapot merah. Sekolah akui di antara yang terjadi, siswa sudah lulus malah baru dapat bantuan. Tapi berarti Bapak menemukan kasus siswanya udah nggak sekolah tapi masih dapat PIP? Iya, keluar. Keluar SK-nya? Keluar ya SK itu. Iya, berarti tidak melalui sekolah ya proses verifikasi bahwa siswa itu... Memberitahuan aja kita. Pemberitahuan? Inilah anak-anak yang dapat PIP gitu dan diurus cepatnya ke bank. Tapi yang jadi masalah adalah anak udah lulus itu kok masih ada gitu. Meski PIP diajukan mandiri oleh individu, peran sekolah krusial. Sebab sekolahlah yang berwenang buatkan surat keterangan agar siswa bisa cairkan bantuan di bank. Bapak terkait dengan pengelolaan PIP di SDN Meruya Utara 7 pagi ini seperti apa, Pak? Jadi sekolah hanya memberikan surat bahwa memang siswa tersebut sekolah di sini dan surat pengantar sebagai salah satu persyaratan untuk mengambil buku tabungan di bank yang telah ditentukan yaitu BRI. Yang saya tahu selama ini ada siswa-siswa yang meminta saya surat tersebut, begitu. Jadi untuk penseleksiannya seperti apa, untuk pendaftarannya seperti apa, kita juga pihak sekolah juga belum paham masalah itu. Selain problematika di ranah sekolah, faktanya juga PIP jadi alat politis. Surat yang datang ke sekolah berkop partai. Jadi mekanismenya ketika para peserta didik ini sudah mendapatkan bantuan PIP, itu seperti apa, Pak? Surat apa yang datang ke sekolah? Saya menerima surat berbelangko, berkop surat itu dengan salah satu partai, dan di situ terdata anak-anak memang yang sekolah di sekolah kita. Tak dipungkiri pula, penyaluran PIP ada juga yang berasal dari kuota anggota DPR RI, yang tak lain anggota partai tertentu. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menyangkal penyaluran bantuan bermuatan politis. Nah, kita kan akan menyalurkan di daerah pemilihan masing-masing utamanya ya, walaupun mungkin nggak terbatas di dapil. Tetapi karena kita sudah berkomunikasi dengan masyarakat, komunikasi juga dengan pihak sekolah, komunikasi dengan dinas, kita lebih tahu banyak kan. Tetapi nanti ini menjadi perhatian kami. Kita akan diskusikan lagi di Komisi 10 supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi. Karut-marut dugaan penyalahgunaan dan adanya indikasi korupsi. Indonesian Corruption Watch buka suara. Kami melihat program PIP ini karena juga sudah terbukti ada banyak kasus yang terungkap dan berhasil diungkap juga oleh aparat penegak hukum, memang ada kerentanan terjadinya kecurangan-kecurangan, pungli, manipulasi, mungkin ada penerima fiktif dan sebagainya begitu. Dan catatan lain dari ICW sebetulnya yang bisa dibilang membuat program ini rentan terjadi exclusion atau inclusion error, tidak tepat sasaran begitu ya, karena verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah juga sangat minimalis begitu ya, sangat terbatas, baik itu verifikasi maupun validasi. Bantuan sejatinya untuk anak-anak Indonesia, diantaranya yang miskin, rentan miskin, hingga yang terdampak bencana. Faktanya, program beranggaran 14 triliun rupiah per tahun ini masih diwarnai karut-marut, kisruh, dan polemik. Tim Liputan melaporkan.